Mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3. Outline, konsep, dan tujuan evaluasi K3, evaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3, tindak lanjut dan perbaikan sistem K3. Tujuan, memastikan seluruh persyaratan dan prosedur K3 diterapkan sesuai peraturan, mengidentifikasi ketidaksesuaian dan kelemahan dalam pelaksanaan K3, mencegah kecelakaan kerja dan meningkatkan keselamatan serta kesehatan kerja. Definisi evaluasi dalam sistem K3. Evaluasi K3 adalah proses penilaian sistematis terhadap penerapan K3 di tempat kerja. Proses ini membandingkan standar dan prosedur dengan kondisi aktual di lapangan. Evaluasi tidak hanya melihat hasil, tetapi juga proses kerja. Dengan evaluasi, dapat diketahui apakah pengendalian risiko sudah berjalan. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan sistem K3. Tujuan utama evaluasi pemenuhan K3. Tujuan utama evaluasi adalah memastikan semua persyaratan K3 dipenuhi sesuai peraturan. Evaluasi juga bertujuan melindungi pekerja dari potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain itu, evaluasi membantu mengidentifikasi kelemahan sistem. Hasilnya digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian risiko. Dengan evaluasi rutin, kinerja K3 dapat terus ditingkatkan. Prinsip dasar evaluasi. Evaluasi K3 harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta lapangan. Proses evaluasi tidak boleh bersifat formalitas semata. Evaluasi juga harus terdokumentasi dengan baik agar dapat ditelusuri. Prinsip lainnya adalah berorientasi pada pencegahan kecelakaan. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk perbaikan sistem K3. Kerangka evaluasi K3. Evaluasi K3 mencakup seluruh elemen dalam sistem manajemen K3, mulai dari kebijakan, perencanaan, hingga implementasi di lapangan. Setiap elemen harus dievaluasi secara menyeluruh dan saling terkait. Kelemahan pada satu elemen dapat memengaruhi keseluruhan sistem. Oleh karena itu, evaluasi tidak boleh dilakukan secara parsial. Persyaratan K3. Evaluasi persyaratan K3 dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan wajib mematuhi undang-undang, PP, dan Permenaker terkait K3. Ketidaksesuaian terhadap persyaratan hukum dapat menimbulkan sanksi. Selain itu, persyaratan internal perusahaan juga harus dipenuhi. Evaluasi memastikan seluruh kewajiban K3 dijalankan dengan baik. Evaluasi kebijakan dan komitmen K3. Evaluasi kebijakan K3 bertujuan memastikan kebijakan tertulis dan disahkan oleh manajemen. Kebijakan tersebut harus dikomunikasikan kepada seluruh pekerja. Komitmen manajemen terlihat dari keterlibatan langsung dalam kegiatan K3. Penyediaan anggaran dan sumber daya juga menjadi indikator komitmen. Tanpa komitmen manajemen, penerapan K3 tidak akan efektif. Evaluasi identifikasi bahaya dan risiko. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh bahaya telah diidentifikasi dengan benar. Proses penilaian risiko harus dilakukan sesuai metode yang ditetapkan. Risiko harus dinilai berdasarkan kemungkinan dan dampak. Evaluasi juga memastikan dokumen IBPR diperbarui jika ada perubahan kerja. Identifikasi bahaya yang tidak lengkap akan meningkatkan potensi kecelakaan. Evaluasi pengendalian risiko. Pengendalian risiko dievaluasi berdasarkan hierarki pengendalian. Evaluasi memastikan pengendalian yang dipilih sesuai dengan tingkat risiko. Penggunaan APD tidak boleh menjadi satu-satunya pengendalian. Pengendalian teknik dan administratif harus diprioritaskan. Pengendalian yang tidak efektif harus segera diperbaiki. Evaluasi prosedur kerja aman. Evaluasi SOP bertujuan memastikan prosedur tersedia untuk pekerjaan berisiko.
SOP harus mudah dipahami dan sesuai kondisi lapangan. Evaluasi juga menilai tingkat kepatuhan pekerja terhadap SOP. SOP yang tidak diterapkan menunjukkan kegagalan sistem. Oleh karena itu, SOP harus dievaluasi secara berkala. Evaluasi kompetensi dan pelatihan K3, evaluasi dilakukan untuk memastikan pekerja memiliki kompetensi sesuai pekerjaannya. Pelatihan K3 harus relevan dengan potensi bahaya kerja. Evaluasi juga melihat apakah pelatihan terdokumentasi dengan baik. Efektivitas pelatihan perlu diukur melalui praktik kerja. Pekerja yang kompeten akan bekerja lebih aman. Evaluasi APD mencakup kesesuaian jenis APD dengan bahaya kerja. APD harus dalam kondisi baik dan layak pakai. Evaluasi juga menilai kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD. APD yang tidak digunakan menunjukkan lemahnya pengawasan. Penggunaan APD harus menjadi budaya kerja. Evaluasi lingkungan dan peralatan kerja. Evaluasi dilakukan untuk memastikan lingkungan kerja memenuhi standar K3, mesin dan peralatan harus dilengkapi pengaman yang berfungsi. Inspeksi dan pemeliharaan rutin menjadi bagian penting evaluasi. Kondisi lingkungan yang buruk meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara berkala. Evaluasi sistem tanggap darurat. Evaluasi sistem tanggap darurat memastikan kesiapan perusahaan menghadapi keadaan darurat. Prosedur harus jelas dan mudah dipahami pekerja. Peralatan darurat harus tersedia dan berfungsi. Latihan tanggap darurat perlu dilakukan secara rutin. Evaluasi bertujuan meminimalkan dampak keadaan darurat. Evaluasi pelaporan dan investigasi insiden. Evaluasi memastikan setiap insiden dan near miss dilaporkan. Sistem pelaporan harus mudah dan tidak menyalahkan. Investigasi harus fokus pada akar penyebab, bukan mencari kesalahan individu. Hasil investigasi harus ditindaklanjuti. Evaluasi ini penting untuk mencegah kejadian serupa. Metode evaluasi K3. Evaluasi K3 dilakukan dengan berbagai metode yang saling melengkapi. Inspeksi dan audit digunakan untuk menilai kepatuhan sistem. Observasi dan wawancara memberikan gambaran perilaku kerja. Review dokumen membantu menilai kelengkapan administrasi. Kombinasi metode menghasilkan evaluasi yang akurat. Analisis temuan evaluasi. Temuan evaluasi harus dianalisis secara sistematis. Setiap temuan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko. Analisis akar penyebab dilakukan untuk menemukan masalah utama. Hasil analisis menentukan prioritas perbaikan. Analisis yang tepat mencegah masalah berulang. Tindakan perbaikan dan pencegahan. Setiap temuan harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan. Tindakan pencegahan dilakukan untuk mencegah kejadian serupa. Setiap tindakan harus memiliki penanggung jawab dan batas waktu. Efektivitas tindakan perlu dimonitor. Tindakan yang tepat meningkatkan kinerja K3.